Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa Febri Winisa dengan NIM 2404627 dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai Perang Diponegoro. Nah, untuk itu ada 5 poin yang kita bahas pada kali ini. Yang pertama itu mengenai latar belakang dari Perang Diponegoro, yang kedua itu tahapan Perang Diponegoro, terus ada tokoh penting Perang Diponegoro, ada dampak dari Perang Diponegoro, dan akhir perlawanan dari Perang Diponegoro. Oke, untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang terjadinya Perang Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini lahir dari Kesultanan Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dengan nama aslinya yaitu Raden Mas Ontowiryo, putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, yang dimana pangeran ini lebih memilih hidup religius dengan masyarakat di sekitarnya pada saat itu. Di sini kita klik YouTube, langsung otomatis ke YouTube. Herman Willem Daendels tiba di Jawa pada 5 Januari 1808. Ditugaskan untuk memperkuat pertahanan melawan Inggris. Daendels justru menciptakan ketegangan baru. Ia menekan keraton Yogyakarta untuk menyerahkan sumber daya manusia dan alam demi pembangunan jalan strategis Anyar Panarukan. Kebijakan sewenang-wenangnya memicu pemberontakan Raden Ronggo yang dipicu oleh sengketa pengelolaan kayu jati di wilayah mancanegara. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih proses terjadinya Perang Diponegoro itu sendiri. Nah, 1825 sampai 1830 ini merupakan proses terjadinya Perang Diponegoro pada saat itu. Nah, yang dimana pada masa ini terjadinya campur tangan Belanda dalam urusan politik internal Kesultanan Yogyakarta pada saat itu. Nah, kemudian tindakan dari Belanda ini sangat dianggap menghina martabat masyarakat Jawa pada saat itu. Puncaknya terjadi ketika pihak Belanda ini membangun jalan baru dan menancap patok-patok tanah di leluhur milik Pangeran Diponegoro tanpa izin pada saat itu, sehingga Pangeran Diponegoro ini merasa tidak dihargai dan tertindas pada masa itu. Nah, Perang Diponegoro ini berawal dari kegelisahan Pangeran Diponegoro terhadap penderitaan rakyat yang hidup dengan ketidakadilan pada masa itu dan penindasan kolonial Belanda. Dalam situasi ini, Pangeran Diponegoro ini melarikan diri menuju desa Dekso pada masa itu. Nah, dengan itu Belanda tidak bisa menangkap Pangeran Diponegoro. Akhirnya mereka itu membakar habis-habisan kediaman Pangeran Diponegoro. Nah, di Gua Selarong ini menjadi tempat basecamp-nya Pangeran Diponegoro pada saat itu, yang dimana dia juga melakukan strategi-strategi untuk perlawanan terhadap Belanda. Nah, dalam strateginya ini, yang pertama dia itu merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasikan pasukan Belanda. Yang kedua, dia itu mengirim kurir kepada bupati atau ulama agar mempersiapkan peperangan melawan Belanda. Yang ketiga, dia itu menyusun daftar nama siapa yang sepatutnya menjadi lawan dan siapa yang menjadi kawan pada saat terjadinya perang. Dan yang terakhir, dia itu membagikan beberapa kawasan Kesultanan Yogyakarta yang menjadi mandani perang dengan mengangkat para pemimpinnya. Kemudian teman-teman semuanya, dalam Perang Diponegoro ini pada saat itu Jenderal ini menggunakan siasat benteng sel-sel. Nah, siasat ini mempersempit ruangan gerakan pasukan Diponegoro dengan cara membangun benteng-benteng yang menjadi pusat pertahanan dan memutuskan hubungan pasukan Pangeran Diponegoro dengan daerah lain pada masa itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh penting dalam Perang Diponegoro. Tokoh penting dalam Perang Diponegoro ini ada 3. Yang pertama yaitu Pangeran Diponegoro, yaitu putra dari Sultan Hamengkubuwono III dan ibunya yang bernama Raden Ayu Mangkarawati yang dikenal sebagai pemimpin yang religius dan berjiwa rakyat. Yang kedua yaitu ada Kiai Mojo. Nah, jadi Kiai Mojo ini adalah seorang ulama yang berpengaruh dalam peran penting sebagai penasehat tauhid dan pergerakan semangat jihad terhadap penjajah pada saat itu.
Dan yang terakhir itu ada Sultan Ali Bashir. Nah, dia ini merupakan salah satu panglima utama perang Diponegoro yang dikenal dengan berani dan ahli dalam menyusun strategi taktik gerilya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai akhir dari perang Diponegoro. Akhir dari perang Diponegoro ini terjadi pada tahun 1829 sampai 1830 ketika Belanda ini melakukan operasi militer besar-besaran terhadap Pangeran Diponegoro pada saat itu dengan jumlah yang sangat besar untuk mengalahkan pasukan Diponegoro secara frontal. Nah, operasi ini dipimpin oleh Jenderal de Cock yang melibatkan beberapa ribuan tentara pada saat itu dengan persenjataan yang berat dan logistik yang sangat kuat. Dengan kekuatan militer yang berasal dari koordinasi yang besar, akhirnya Belanda mengepung pasukan Pangeran Diponegoro pada saat itu. Nah, meskipun telah memakan waktu yang lama, akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda pada saat itu. Kemudian Pangeran Diponegoro ini dibuang ke Manado dan dipindahkan ke Makassar. Pada akhirnya Pangeran Diponegoro mati di benteng Amsterdam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak dari perlawanan perang Diponegoro. Oke, karena perang ini terjadi selama 5 tahun, membawa dampak terhadap rakyat pada saat itu. Nah, tentunya perang Diponegoro ini menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Ini tentu terjadinya korban jiwa, kemiskinan yang luas, ekonomi hancur, pajak yang meningkat, dan rakyat makin tertindas pada masa itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.